Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini
dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Kami mau sembahkan, kami buka hati bagi Kau, Tuhan. Yesus, ini yang kami rindu, diam di hadirat-Mu, sebab tiada tempat yang lebih indah selain dekat dengan-Mu, oh Tuhan. Yesus, kami mau sembah Kau, menikmati bait-Mu, sebab kami tahu Tuhan, oh firman-Mu yang berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Yesus, daripada 1000 hari di tempat yang lain. Itulah rinduku, itulah yang ku nanti, itu yang ku ingini. Tuhan, jumpa dengan-Mu Tuhan, rasakan Engkau, rasakan hadir-Mu, bertemu muka dengan muka dengan pribadi-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Seperti firman yang selalu kami baca, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Itulah kerinduan hati setiap kami Tuhan. Jumpa dengan Tuhan, bertemu muka dengan Engkau, memandang wajah-Mu. Kami dekat, kami lekat, kami melekat dengan Tuhan. Itu yang kami rindukan, itu yang kami nantikan Tuhan. Kami buka hati kami, Bapak Ibu saudaraku, dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Kita percaya kehadiran Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Baik Bapak Ibu di rumah, dimanapun, buka hatimu. Bukalah kedua tanganmu seperti ini Bapak Ibu saudaraku. Mari sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Harapkan Tuhan lebih dari apapun hari ini. Harapkan Tuhan lebih dari siapapun hari ini. Sembah Dia sampai engkau merasakan kehadiran Tuhan. Mari sembah Dia, rasakan hadirnya mengalir di hidupmu, menjamah hatimu, menjamah kehidupanmu. Oh, hanya buka hatimu bagi Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Yaralama syakaralama, yaralama siki yaralama. Kami buka hati kami, rindu rasakan hadir-Mu, mengalir menjamah setiap kami Tuhan.
buka hati kami. Kami buka hati kami hanya bagi satu pribadi. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Kau. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Pandang Yesus. Nyatakan kerinduanmu, katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom. God is good all the time, and all the time God is good. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan tentu saja berterima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Gembala kita semua, Pak Aswin dengan Bu Monica Tanusa Putra yang memberikan kepercayaan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada semua saudara pada ibadah raya hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur hari ini. Terima kasih, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau besar, Engkau agung, Engkau layak untuk dipuji-puji. Sekalipun di tengah-tengah pandemi, sekalipun dalam keadaan sukar, dan sekalipun kami tidak bisa datang ke gereja untuk beribadah, tetapi hari ini kami tetap mau ibadah. Kami memberikan pujian, kami memberikan syukur, kami menyiapkan hati di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sampaikanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami tercinta, Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu, saya tahu saudara yang ada di Indonesia masih dalam keadaan pandemi yang begitu berat. Masih dalam keadaan yang sukar, banyak tekanan. Tetapi hari ini saya mau menguatkan saudara. Saya mau menyampaikan satu firman Tuhan yang sederhana dengan tujuan supaya iman saudara bertumbuh, supaya saudara tetap optimis, saudara tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan itu bertahta dan Dia masih berkuasa. Itu sebabnya saya memberikan judul khotbah pada hari ini, The Best is Next. Kalau saya terjemahkan, setelah ini adalah terbaik. The best is next. Atau dengan kata lain, God's best is always in your future. Yang terbaik dari Tuhan selalu tersedia untuk masa depanmu. Dan topik yang kita akan ambil di dalam firman Tuhan,
Kita akan membaca Yohanes pasal yang kedua, perkawinan di Kana. Saya akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saudara bisa mengikuti pembacaan firman Tuhan, buka Alkitab saudara, atau saudara bisa melihat di layar saudara masing-masing. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Oh, kalau saya membaca khotbah tentang perkawinan di Kana ini, saya suka sekali cerita ini, saudaraku. Sering kali sebagai hamba Tuhan, ketika kami memberkati pernikahan, ini adalah ayat yang kita baca. Kenapa? Karena topik ini bercerita untuk yang pertama kalinya Tuhan menampakkan diri. Mujizat yang pertama kali Tuhan buat, bukan di sinagoga, bukan di gereja, bukan di Yerusalem, bukan di stadion, bukan di tempat yang ramai, bukan di tempat pasar, bukan di tengah jalan, tetapi dia buat itu di pernikahan. Luar biasa. Itu sebabnya setiap kali pemberkatan nikah, kami sering membaca dan membawa ayat ini, saudara. Saya juga bisa berkhotbah dari topik ini, saudara-saudaraku, bahwa secara teologis, saudara ingat bahwa bangsa Israel, selama 400 tahun mereka menderita sebagai budak. Di Mesir mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa mereka dan mengirimkan seorang savior, mengirimkan seorang penyelamat yang namanya Musa. Dan tanda yang pertama yang dia buat, saudara-saudaraku, dia mengubah air menjadi darah. Air di Mesir, semua air di sungai Nil menjadi darah. Saudaraku, saya pun bisa berkhotbah. Ingat, saudara-saudaraku, bahwa 400 tahun juga zaman kegelapan dari kitab Melaki. Dan kemudian tiba-tiba Tuhan mengirimkan penyelamat. Namanya Yesus, dia Mesias. Itu sebabnya tanda yang pertama yang dia buat juga mengubah air menjadi anggur. Warnanya anggur, bukankah itu merah seperti darah? Itu menunjukkan bahwa Yesus itu Mesias. Saya bisa berkhotbah tentang hal itu, saudaraku. Dan seringkali saya pun berkhotbah tentang mujizat percepatan. Itu juga dari topik ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena apa? Karena air menjadi anggur. Dan anggur yang Tuhan buat itu adalah anggur yang terbaik. Dan kita semua tahu bahwa bagaimana kita tahu anggur itu terbaik. Kalau saudara pergi ke tempat kami yang ada di Australia, di sini ada banyak perkebunan anggur, ya. Dan kalau saudara pergi ke tempat perkebunan anggur,
anggur, untuk wine tasting, untuk coba anggur itu gratis, saudaraku. Kenapa kok gratis, Pak? Ya karena murah. Ya, kenapa kok murah? Karena prosesnya untuk membuatnya itu cepat. Tetapi saudara jangan bisa saudara bayangkan untuk mencoba anggur yang mahal begitu. Saudara perlu bayar walaupun cobanya sedikit. Ya, kenapa? Karena prosesnya lama. Jadi anggur itu kalau dia mulai ditanam, dipanen, jadi sampai di botol itu 3-5 tahun, itu termasuk kategori anggur yang murah. Kalau 10-15 tahun itu anggur biasa. Tetapi mereka semua tahu bahwa anggur yang paling mahal, yang dikategorikan bagus atau terbaik, itu harus di atas 35 tahun. Saudaraku, jadi zaman ini, saudaraku, kalau orang itu panen anggur, mereka masukkan dalam gentong. Bukan untuk mereka panen, tetapi untuk anak-anak, bahkan untuk cucu, cicit-cicit mereka, saudara-saudaraku. Ya, baru-baru saja, minggu yang lalu, saudara bisa melihat berita ini. Baru saja minggu yang lalu di Australia terjadi rekor, saudara-saudaraku. Bahwa satu botol Penfolds Granges 1951 itu laku dijual $142.131, saudara-saudara. Bayangkan $1,5 miliar, saudara-saudaraku ya. Jadi artinya satu gelas itu kalau diminum itu $28.400. Mahal. Kenapa mahal? Karena waktunya lama. 70 tahun. Dan itu Tuhan buat mujizat ini untuk mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa apa yang dibutuhkan manusia berpuluh-puluh tahun Tuhan bisa buat dalam sekejap. Itu sebabnya saya berkata kepada jemaat GSKI Bethany yang ada di kota Surabaya, bahwa apa yang dibutuhkan, manusia berkata bahwa hutangmu butuh 30 tahun untuk lunas, bahwa kesehatanmu butuh dipulihkan 30 tahun, 15 tahun. Orang berkata bahwa sakit hati atau brokenness yang sudah puluhan tahun, Tuhan bisa pulihkan dalam sekejap. Tuhan bisa buat mujizat dalam waktu yang cepat. Yang percaya katakan amin. Oh, saya sering pakai konteks itu untuk berkhotbah tentang mujizat percepatan. Tetapi hari ini saya mau mengambil dari ayat yang ke-10. Pemimpin pesta itu berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyediakan anggur yang terbaik sampai sekarang. Saya mau berbicara tentang statement yang diucapkan oleh pemimpin pesta itu. Everyone brings out the choice wine first. Everyone will serve the best wine first, and then the cheaper wine. But you have kept the best until now. But you have saved the best until now. Jadi poin saya yang pertama yang saya mau tekankan kepada saudara, Tuhan selalu sediakan yang terbaik. God always provide the best. Taruh kedua tangan saudara di dada sambil ucapkan, Tuhan selalu sediakan yang terbaik. Ayo saudaraku, ucapkan dengan suara yang keras. Saya tahu saudara di rumah saudara masing-masing. Kalau saudara ada di ruang tamu, saudara ada di kamar tidur, atau saudara ada dimanapun, taruh kedua tangan saudara, katakan dengan suara yang keras, saya percaya Tuhan selalu sediakan yang terbaik buat saya. Sekali lagi, saya percaya Tuhan selalu sediakan yang terbaik buat saya. Katakan amin. Oh, haleluya. Kenapa saya berkata demikian? Untuk menguatkan saudara. Apapun yang terjadi, saudara dan saya harus mempercayai Tuhan yang kita sembah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Tuhan yang senantiasa menyediakan yang terbaik. Standar Tuhan adalah yang terbaik. Standar Tuhan adalah yang the best. Apakah dia bisa untuk membuat anggur yang biasa-biasa
saja, saudara-saudaraku. Dari air menjadi satu botol yang harganya cuma $10 gitu. Oh bisa, saudara-saudara. Bukankah itu mujizat? Bukankah itu sudah dahsyat? Tidak ada satu manusia pun yang bisa bikin air jadi anggur. Tetapi ketika dia membuat anggur itu, dia tidak membuat yang biasa-biasa. Dia tidak membuat yang murah. Dia tidak membuat yang medium. Tetapi dia membuat yang terbaik. Mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa ketika Tuhan melakukan mujizat, dia melakukan yang terbaik. Ketika Tuhan memulihkan saudara, dia pulihkan saudara dengan yang terbaik. Ketika Tuhan menyembuhkan saudara dan saya, dia sembuhkan dengan yang terbaik. Ketika dia menyediakan berkat, dia kirimkan berkat yang terbaik. Ketika Tuhan membuka tingkap langit, dia memberikan, mencurahkan berkat yang terbaik. Yang setuju dan percaya katakan amin. Oh haleluya. Tetapi mungkin saudara berkata, tapi Pak, keadaan pandemi, keadaan kita tidak baik Pak saat ini. Keadaan kita gelap Pak. Keadaan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yes, saya mengerti. Tetapi saudara dan saya perlu belajar menaruh iman bahwa Tuhan yang kita sembah, dia selalu berikan yang terbaik. Artinya saudara dan saya perlu mempercayai dan mengurapi masa depan kita. Dan kita mempercayai masa depan kita adalah yang baik. Maksud Bapak apa? Mungkin sulit untuk saya jelaskan, tetapi kalau saya memberikan contoh supaya gampang dimengerti buat saudara, saya akan mengambil contoh seorang nabi namanya Samuel. Saudara ingat Nabi Samuel? Oh, saudaraku, kalau saudara membaca di 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Saudara-saudaraku, oh berapa lama engkau berduka cita oleh Saul. Saudaraku, Nabi Samuel itu cinta kepada Saul, karena Saul itu raja yang pertama, raja yang dia urapi. Saudara ingat bangsa Israel minta raja dan Tuhan kirim Samuel mencari seorang raja, dan ada seseorang, oh tinggi, saudara, Alkitab berkata gagah perawakannya, tinggi sekali, dan semua laki-laki itu sebahunya di bawah, jadi semuanya pendek begitu, saudara-saudara, gagah sekali. Yang jelas dia nggak punya 2 lesung pipit kayak saya. Ya, guyon, saudara-saudara. Dan Nabi Samuel itu mengasihi Saul. Dia mengurapi Saul menjadi raja. Sayang, setelah 2 tahun Raja Saul menolak Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Jadi Nabi Samuel itu berduka cita. Nabi Samuel itu menangis. Dan Tuhan datang, sudah jangan kau menangis lagi. Jangan kau berduka cita lagi. Hapuslah air matamu. Sekarang isilah tabung tandukmu dengan minyak. Oh, pick up your ram of horn and fill with the anointing oil. Oh, isi tabung tandukmu. Ambil minyak urapan, pergi ke Bethlehem. Cari Isai karena salah satu anaknya itu berkenan di hatiku, dan urapi dia untuk menjadi raja. Saudaraku, kalau saudara dan saya menjadi Nabi Samuel, kita akan bingung, bukan? Kita akan berkata, Tuhan, bagaimana kita bisa mengurapi raja yang akan datang? Padahal raja yang sekarang ini loh masih berkuasa. How I anoint my future. Tetapi Saul itu, ya, bagaimana aku bisa mengurapi raja yang akan datang masa depan, tetapi Raja Saul masih bertahta. Itu kuncinya, saudaraku. Tuhan mau supaya Samuel ini mengurapi masa depannya, walaupun yang masih bertahta dan berkuasa Raja Saul. Bahkan sampai Nabi Samuel meninggal pun, yang menjadi raja masih tetap Raja Saul. Dia tidak melihat Daud itu menjadi raja. Tetapi saudaraku, apa yang dia lakukan? Dia tetap taat
saat dia tetap mengurapi masa depannya, dia mengurapi masa depan Israel, bahwa masa depan Israel itu baik. Ada seorang yang dikasihi oleh Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Saya juga mau saudara dan saya hari ini kita tetap optimis, kita punya iman, kita punya pengharapan, kita percaya dan kita mengurapi masa depan kita. Masa depan kita baik, masa depan kita luar biasa, masa depan kita di atas dan bukan di bawah, masa depan kita adalah kepala dan bukan ekor. Sebab Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat saudara dan buat saya. Bukankah itu adalah konklusi daripada Raja Daud? Bukankah itu adalah perkataan atau nasihat yang terakhir dari Raja Daud? Bukankah tutur kata Daud bin Isai? Tutur kata orang yang diangkat tinggi, yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku. Perhatikan ayat itu, saudaraku. Apabila seseorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, jika saudara dan saya takut akan Tuhan, kita mengikuti firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, kita membaca firman dan kita menaruh iman kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, setia kepada pelayanannya. Saudara perhatikan, dikatakan bahwa iya, saudara dan saya, biarlah saya bernubuat buat saudara, bahwa masa depan saudara, jalan hidup saudara, keluarga saudara, gereja yang kita kasih, gereja GSKI Betani ini akan terus bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah ini kesimpulannya? Memang kita hidup di tengah-tengah kegelapan. Memang kita hidup di tengah-tengah bahaya. Kita hidup di tengah kekacauan. Tetapi saudara dan saya harus percaya, seperti Amsal pasal yang keempat, bahwa jalan orang benar, bahwa jalan hidup saudara dan saya, keluarga kita, masa depan kita, gereja GSKI Betani Surabaya ini akan terus bercahaya. Dan cahaya itu semakin hari semakin terang, seperti cahaya fajar. Semakin hari semakin terang sampai pada rembang tengah hari. Kenapa kita bisa percaya ini? Bukankah Yesus mengajarkan bahwa saudara dan saya adalah terang dunia? Itu sebabnya Filipi 2 berkata, jika saudara dan saya berpegang pada firman kehidupan, maka hidup saudara dan saya akan terus bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Semua saudara yang di rumah katakan amin. Kalau bisa saudara katakan bahkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sebab Tuhan senantiasa menyediakan yang terbaik. Poin saya yang kedua, saudaraku, kembali kepada teks ini, ya. Di tengah-tengah perkawinan itu, mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kekurangan anggur. Jadi poin saya yang kedua adalah ini. Seringkali keadaan kekurangan adalah persiapan membuka jalan bagi yang terbaik untuk datang. Sekali lagi, seringkali keadaan kehabisan, keadaan kekurangan, keadaan kesulitan, keadaan masalah, itu justru adalah satu persiapan untuk membuka jalan supaya yang terbaik itu datang. Karena yang terbaik, yang God's best itu, yang selalu ada kemudian itu biasanya, bukan biasanya, seringkali datang ketika terjadi kehabisan terlebih dahulu. Dan seringkali saya mendengar banyak orang berkata, Pak, saya ini seperti orang yang menikah di Kana. Sudah persiapan, ya toh. Sudah, kalau saudara menikah bikin I.O. begitu, ya toh. Dan siapkan berapa orang yang mau hadir, kemudian sudah daftar RSVP, ya toh. Dan kemudian banyak yang batal, banyak yang kacau karena pandemi, saya mengerti itu. Tapi saudara bisa bayangkan perasaan mereka pada saat itu, saudara-saudaraku. Mereka sudah siapkan semua. Bahkan dari semua persiapan itu dikatakan mereka mengundang Tuhan Yesus. Mereka mengundang murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mengundang Ibu Yesus. Bukankah ini rohani? Bukankah ini luar biasa? Toh ketika mereka sudah undang Yesus di dalam pernikahan mereka, mengundang Tuhan Yesus di dalam hidup mereka, tetap
Tuhan Yesus seakan-akan tidak berbuat apa-apa gitu. Diam-diam saja, sudah dikasih tahu, mau habis anggurnya, mau kurang anggurnya, malah Yesus berkata, mau apa? Saatku belum tiba, begitu. Terjadilah kekurangan, terjadilah kehabisan. Dan banyak orang berkata, Pak, saya sudah undang Tuhan dalam hidup saya, tetapi masih mengalami kekurangan. Pak, saya sudah undang Tuhan Yesus dalam pekerjaan saya, tapi masih mengalami kehabisan. Pak, saya sudah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati saya, tetapi masih terkena sakit penyakit. Pak, saya sudah mengundang. Oh, saya mengerti saudara-saudaraku. Tetapi saya mau menguatkan saudara. Saya tahu ketika kita semua mengalami peristiwa yang buruk. Ketika kita semuanya mengalami peristiwa yang namanya kekurangan itu. Kita perlu percaya bahwa Tuhan itu selalu sediakan yang terbaik. Bahwa the best is next. That God's best is always in our future. Dan kalaupun ada kekurangan, kita perlu mengerti bahwa itu diizinkan Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik, bahwa Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Karena apa? Karena seringkali kita suka dengan ayat bahwa kalau Tuhan itu membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Yes, saya percaya. Ya, kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang membuka pintu. Tetapi kalau saudara membaca ayat itu lebih detail, ya, atau di dalam Wahyu pasal 3 kepada jemaat gereja di Philadelphia, gereja perjanjian baru, bahwa ini adalah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Ya, memang Dia membuka pintu dan tidak ada yang bisa menutupnya. Tetapi Dia juga Tuhan. Kalau Dia menutup pintu, tidak ada yang membuka. Jadi Dia bukan saja Tuhan atas membuka pintu, Dia juga bisa Tuhan yang menutup pintu. Dia mengizinkan kekurangan, Dia mengizinkan kehabisan itu terjadi. Tetapi bukan berarti bahwa Tuhan jahat, bukan berarti bahwa Tuhan itu ignorance atau tidak mau tahu, tidak peduli. Tetapi justru Tuhan peduli. Dan kita perlu menaruh iman kita bahwa ketika Dia berkata saatku belum tiba, dan tidak terjadi apa-apa, tetap terjadi kekurangan, kita perlu percaya God is good all the time, and all the time God is good. Bahwa Tuhan itu baik sepanjang waktu, dan sepanjang waktu Tuhan baik. Dan kalau terjadi kekurangan, kehabisan, pasti ada yang terbaik yang akan datang. Dan saya sudah mendengar banyak kesaksian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sungguh. Dan kalau saya bisa bersaksi, mungkin saya pilih kesaksian ini, saudara-saudaraku, bahwa gereja kami, Bethany, yang ada di kota Sydney, kami beribadah memakai gedung pemerintahan yang namanya Powerhouse Museum, ya, Museum Powerhouse, rumah kuasa, luar biasa. Saya suka sekali namanya, saudaraku, Powerhouse begitu. Sayangnya, sudah lebih dari 6 tahun yang lalu itu dijadikan kampanye bagi pemerintahan bahwa mereka akan memindahkan lokasinya dari Ultimo, itu pindah jauh ke Parramatta begitu. Karena lokasinya itu strategis di kota, saudara-saudaraku. Oh, bagus sekali, dan kami suka gedung itu, saudara-saudaraku, ya. Karena teaternya itu seperti gedung teater kapasitas 310 kursi, kemudian sebelahnya ada teater juga kapasitas 105 kursi untuk bahasa Inggris kita, untuk youth kita, dan kemudian ada learning center yang cukup besar, bisa ada 3 ruangan untuk Sunday school, bisa muat beberapa ratus anak-anak sekolah minggu, dan itu gedung yang baik yang kami pakai, saudara-saudara. Sayangnya mau dipindah. Ya, dan kalau dipindah itu kami bingung mau sewa di mana lagi begitu, ya toh. Kalau dibeli nggak mampu karena value-nya 200 juta dolar, saudara-saudaraku. Jadi pemerintah mau memindahkan, dapat duit itu dijadikan. Saudaraku, saya sudah keliling cari tempat sewa yang lain, nggak ada yang sebagus itu dan semurah itu. Ya, jadi saya sudah berdoa, saya sudah tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak jadi pindah, ya toh. Dan kami berdoa, jemaat berdoa, bahkan kita mengutip ayat-ayat, semua ayat yang saya hafalkan, saya keluarkan. Oh, Tuhan memberikan kepada kami kunci kerajaan sorga. Apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Kami
Kami mulai berdoa, saudaraku, berpuasa. Tetapi nggak ada hasilnya, saudaraku. Bertahun-tahun kami berdoa, tidak ada hasilnya. Dan hasilnya apa? Tetap dipindah. Kontrak kami tidak diperpanjang. Apa ini, saudaraku? Kami mengalami yang namanya kekurangan. Kami mengalami yang namanya kehabisan. Mulai terjadi kebingungan. Saya mulai bingung, saudara-saudara. Ternyata, saudaraku, COVID datang. Pandemi COVID datang, lockdown mulai terjadi, saudara-saudara. Pemerintah terpaksa mengucurkan uang untuk subsidi COVID, sana sini, sana COVID, saudara-saudara. Sehingga nggak punya uang lagi untuk memindahkan janji kampanye Powerhouse Museum ini. Sehingga tahun yang kemarin 4 Juli, saudara bisa melihat beritanya bahwa Powerhouse saved by Berejiklian government. Berejiklian itu adalah nama premier kita, Gladys Berejiklian, gitu ya, dari Partai Liberal yang menjadi gubernur atau premier New South Wales. Jadi nggak jadi pindah begitu, tetap di sana. Saudaraku, luar biasa bukan? Saudaraku, gara-gara COVID bukan? Saudaraku, bahkan bukan hanya itu saja. 14 Juni yang kemarin, kalau saudara melihat berita ini, tiba-tiba Powerhouse Museum itu dikasih uang $500 juta, saudara-saudara, untuk renovasi, saudara. Jadi bukan saja dulu maunya dipindah, dijual begitu 200 juta, sekarang nggak jadi dijual gara-gara COVID, malah dikasih uang 500 juta, $500 miliar untuk renovasi. Dan gambarnya akan seperti ini, akan menjadi cantik seperti ini. Bukankah bagus gedung kami nanti akan menjadi baru? Memang itu bukan milik kami, memang kami nggak punya uang renovasi itu 500 juta. Tetapi bukankah kami yang menikmatinya? Kami yang ibadah di gedung itu. Oh, haleluya. Bukankah ini luar biasa? Kalau saudara bisa tepuk tangan yang luar biasa di rumah saudara masing-masing. Ini bukti bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat. Dia bisa menolong dan dia bisa pakai COVID, saudara-saudara. Itu tidak ada di bayangan kita. Malah itu terjadi. Dan biarlah apa yang kami alami ini, ketika kami mengalami yang namanya kekurangan, justru yang terbaik dari Tuhan itu datang. Saya berdoa supaya apapun kekurangan yang saudara alami, apapun kehabisan anggur yang saudara alami, sekalipun yang penting ada Yesus di sana, yang penting ada Tuhan saudara undang di sana, pasti itu adalah tempat kondisi yang paling baik supaya the best of God itu mengalir dalam hidup saudara. Poin saya yang ketiga, saya tidak bisa khotbah terlalu lama karena waktu yang diberikan dibatasi. Poin saya yang ketiga adalah ini. Ketaatan iman adalah syarat atau adalah harga yang perlu dibayar untuk kedatangan yang terbaik. Di dalam bahasa Inggris saya sebutkan obedient faith. Ketaatan iman itu adalah syaratnya kalau saudara mau melihat kedatangan yang terbaik itu datang dalam hidup saudara. Kalau saudara setuju, taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata ketaatan iman. Katakan bersama dengan saya mau beriman kepada Tuhan dan saya mau taat kepada Tuhan. Katakan amin. Kita kembali kepada teks ini, saudara-saudaraku. Ketika Tuhan Yesus berkata, saatku belum tiba, Ibu Tuhan Maria berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi kuncinya simple, apa yang dia ngomong, lakukan. Apa yang dia perintahkan, lakukan. Apa yang dia firmankan, just do it. Simple, saudara-saudara. Tetapi butuh iman, percaya akan apa yang dia ucapkan, dan perlu taat melakukan apa yang dia ucapkan. Ya. Sesuatu yang luar biasa kalau kita kembali ke konteks ini. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing 2-3 buyung. Jadi 20-30 gallon. Jadi sekitar 150 liter begitu kira-kira ya. Dikatakan tempayan. Tempayan itu water pots of stone bahasa Inggrisnya. Itu terbuat dari batu ya. Saudara-saudara. Dan Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka mengisinya sampai penuh. Kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka pun membawanya. Nah, saudaraku, supaya saudara mengerti konteks ini, saudara perlu tahu bahwa tempayan yang dimaksud di sini itu terbuat dari
batu, saudaraku ya. Jadi kalau saudara pergi ke kota Kana di Galilea, saudaraku, ke Israel, saudara setelah kita melakukan pemberkatan nikah, biasanya renewing wedding vow, ibadah, saya selalu membawa jemaat ke bawah dan saudara akan ditunjukkan ini, saudaraku ya. Ini bukan yang asli di Kana, tetapi ini adalah replika. Katanya yang asli ada di museum di Jerman ya. Tetapi ini menunjukkan kepada saudara bahwa tempayan itu dibuat oleh batu. Nah, jadi kalau di Israel, saudara-saudara, kira-kira seperti ini. Saudara melihat tempayan dari batu ini ditaruh di luar, ya, dan biasanya bisa mengisi 120 sampai 150 liter, kira-kira begitu, saudara-saudaraku, ya. Nah, saya menunjukkan ke saudara satu gambar lagi yang terakhir, yaitu gambar tempayan dari tanah liat ya, ada 6 biasanya ditaruh di luar seperti ini, saudaraku, sebagai dekorasi. Kenapa kok di Israel ada yang seperti itu atau di rumah-rumah saudara bisa melihat, itu mengingatkan bahwa ada 6 tempayan. Tetapi saudara perlu tahu bahwa tempayan itu terbuat dari batu, diisi oleh air, memang tempatnya air untuk pembasuhan. Kenapa untuk pembasuhan? Ya karena zaman itu, saudaraku, tidak ada aspal, jalanan kotor, saudara. Zaman itu semua orang itu naik kuda, keledai, unta. Maaf, saudaraku, mereka pup di mana-mana, begitu. Tidak ada toilet umum, saudara, nggak ada. Jadi manusia, binatang itu di jalan sembarangan, jalanan kotor, saudara-saudaraku, ya toh. Dan di situ nggak ada mesin vacuum, saudara, seperti di sini bersih. Ya saya juga percaya di Indonesia jalanan bisa bersih karena ada mesin vacuum, saudara-saudara. Dan zaman dulu gak ada sepatu yang tertutup, mereka pakai sandal terbuka, saudaraku, jadi bau, jadi kotor zaman itu. Jadi bagi bangsa Yahudi, kalau mereka datang ke rumah seseorang, mereka akan membasuh diri, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka sebelum masuk. Sama seperti saudara kalau di Indonesia, saya bertamu kan biasanya kita copot sepatu. Kenapa? Karena kotor. Ya sama, saudara-saudaraku. Dan itu adalah pekerjaan pelayan, dan pelayan yang rendah, dan banyak murid-murid gak mau melakukan itu. Makanya Tuhan Yesus kan marah-marah, saudara-saudara, dan menegur muridnya. Ya gak ada satupun yang mau membasuh. Dia mengambil handuk, dia mengikat pinggangnya, dia mencuci kaki murid-muridnya. Ya, saudara ingat cerita itu. Jadi itu konteksnya, saudara-saudaraku. Nah, jadi kembali lagi kepada teks ini, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan Yesus mengubah air itu, saudaraku, menjadi anggur. Pertanyaannya adalah, saudara-saudaraku, seringkali kita salah mengerti. Ya, biasanya kalau saya khotbah ini di gereja, saya bikin drama. Ya, saya tahu saya secara online ini terbatas, saudaraku. Tetapi karena saudara sudah melihat ada tempayan batu itu, ya. Kalau saya bertanya, berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa air menjadi anggur itu terjadi di tempayan itu? Pasti semua orang angkat tangan. Biasanya ketika saya tanya, mereka semua angkat tangan. Ya, saya percaya, Pak, bahwa Tuhan mengubah air itu menjadi anggur di tempayan itu. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, isi tempayan itu penuh dengan air, mereka mengisinya sampai penuh, dan kemudian terjadi mujizat. Air itu menjadi anggur, kemudian baru mereka mencedoknya, dan baru mereka membawanya ke pemimpin pesta. Saya mau katakan kepada saudara bahwa itu adalah konsep yang salah. Karena apa? Karena tidak mungkin Tuhan itu membuat mujizat itu di tempayan. Saudara perlu ingat bahwa ini adalah anggur yang terbaik, anggur yang termahal, anggur yang paling kualitas, paling luar biasa. Ya toh, rasanya itu wah yang paling manis begitu. Tidak mungkin, saudara-saudaraku, itu dibuat itu di tempayan, tempatnya pembasuhan itu gak mungkin, saudara. Bukankah a new wine need a new wine skin? Bukankah anggur yang baru itu perlu tempat kantong yang baru juga? Gak mungkin, saudaraku, taruh anggur di sana. Jadi itu tidak terjadi di tempayan. Kenapa? Karena Tuhan itu mau partisipasi saudara dan saya di dalam mujizat terbaik ini untuk datang. Ya, makanya saya berkata ketaatan
Iman. Apakah Tuhan bisa bikin mujizat? Misalnya tempat penyimpanan anggur yang mereka punya yang terbaik itu terus keluar tidak habis-habisnya. Seperti apa yang Elia lakukan kepada janda Sarfat, buli-buli itu. Nabi Elisa, buli-buli itu tidak pernah habis-habis. Bisa nggak? Bisa. Tetapi kenapa kok Tuhan membuat dengan cara seperti ini? Karena Tuhan mau menaruh mujizat itu di tangan saudara. Karena Tuhan itu mau supaya saudara percaya kepadanya, iman kepadanya. Jadi saudaraku, yang terjadi adalah ini. Ketika pelayan itu mencedok air, saudara-saudara, ya masih air, saudara-saudara. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau mengisi tempayan penuh dengan air, semua orang bisa mengisinya. Tetapi ketika engkau mencedok air itu dan membawa ke pemimpin pesta ini, dan kemudian Tuhan ngomong bawa air ini ke pemimpin pesta, itu butuh iman. Tetapi yang luar biasa, pelayan-pelayan itu dikatakan lalu mereka pun membawanya. Kenapa saudaraku? Karena mereka ingat perkataan Ibu Yesus. Apa yang dia ngomong, apa yang dia bicarakan, taat saja, lakukan saja. Mereka bawa air, saudara-saudara. Saudara-saudaraku. Ya, jadi makanya banyak orang salah mengerti karena mereka pikir pelayan itu membawa sudah jadi anggur begitu. Makanya dengan iman gampang menuangkan anggur. Enggak saudara-saudara. Tetapi mereka membawanya seperti membawa air putih. Jadi saya bayangkan pelayan itu gimana ya. Aduh, masih air ini gimana ya? Gimana ya? Apa perlu saya bawa ke pemimpin pesta begitu ya? Aku suguhkan kepada orang yang datang begitu. Masih air begitu ya. Tetapi walaupun dia belum pernah ada bukti, bukankah ini mujizat yang pertama? Walaupun dia tidak pernah melakukan mujizat itu, walaupun aku belum pernah kenal sebelumnya, walaupun aku tidak tahu ya toh, tetapi aku percaya. Dan biarlah sama seperti saudara dan saya, seperti pelayan itu membawa, karena dia yang mengucapkannya, aku percaya dan aku membawanya saja. Dan membawanya saja. Dan seringkali kita ada dalam proses ini, saudara-saudara. Kita lihat masih air. Kita lihat masih air. Tetapi mereka perlahan-lahan mereka bawa itu, saudaraku. Mereka bawa itu. Dan kalau saya demonstrasikan kepada saudara mungkin begini, saudara-saudara. Ini gelas, saudara. Mereka membawanya. Apa yang harus kami lakukan? Taat saja. Taat saja. Ya, dan kemudian mereka bawa ke pemimpin pesta. Dan mereka mulai menuangkannya. Saudara perhatikan, mereka mulai menuangkannya. Saudara lihat. Kok jadi oh, saudara mungkin Pak, sungguh muji ya. Nah. Ini hanya trik saja, saudara-saudaraku ya. Saya manusia biasa. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa bikin mujizat, nggak bisa bikin apa-apa, saudara. Yang bisa bikin air jadi anggur itu hanya Yesus Kristus Tuhan. Yang bisa bikin air dalam hidup saudara jadi anggur hanya Yesus Kristus Tuhan. Ini cuma trik saja, saudaraku, sebagai contoh buat saudara. Amin. Jadi itulah yang terjadi, saudara-saudaraku. Jadi seringkali kita dalam keadaan itu, kita masih melihat itu sebagai air. Tapi ketika kita taat percaya Tuhan, memang di dalam perjalanan hidupku ini, aku belum melihat mujizat kesembuhan. Aku belum melihat pertolongan Tuhan. Aku masih ada dalam kekurangan. Aku masih ada dalam air itu. Masih air itu. Tapi ketika engkau cuma taat, menyerahkan hidup saudara dan iman, pengharapan kepada Tuhan, pada akhirnya yang terbaik itu akan datang. Saudara, itu sebabnya, coba saudara lihat tangan saudara. Tangan kita ini biasa, kita manusia biasa, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kenapa Tuhan membuat mujizat dengan cara seperti itu? Karena dia mau partisipasi saudara. Dan dia mau taruh itu di dalam tangan yang biasa ini. Ya, makanya banyak orang juga salah mengerti ketika Tuhan membuat mujizat pelipat gandaan 5 roti dengan 2 ekor ikan. Mereka pikir itu terjadi di tangan Tuhan Yesus. Bukan, saudara-saudara. Justru itu terjadi di mana? Di tangan murid-murid Tuhan. Saudara bisa baca dengan jelas, saudaraku. Ya di Matius 14, di Markus pasal 6, Lukas pasal 9. Ataupun di pelipat gandaan 7 roti dengan sedikit ikan, saudaraku. Di Matius 15 dan Markus pasal 8. Semuanya itu menjelaskan karena Tuhan menyuruh murid-muridnya, kamu beri mereka makan. Mereka berkata, Tuhan kami tidak punya uang. Kami tidak punya, cuma sedikit
karena cuma 5 roti dengan 2 ekor ikan. Kemudian Tuhan mengambilnya itu, saudara-saudaraku, 5 roti 2 ekor ikan. Saudara perhatikan, Yesus menengadah ke langit mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Apa yang dia lakukan? Dia memberikannya kepada murid-muridnya, 12 murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, maka sisa 12 bakul. Jadi mujizat pelipat gandaan itu terjadi bukan di tangan Tuhan, tetapi di tangan murid-murid. Saudara bisa bayangkan Tuhan Yesus memecahkan 5 roti, 2 ekor ikan kepada Petrus, kepada Matius, kepada Yohanes, kepada Thomas, kepada Yakobus. Saya bayangkan Petrus, saudaraku, Yohanes, waktu berangkat, apa ya, cuma sedikit ini. Apakah bisa yang sedikit ini? Tetapi mereka, saya yakin mereka ingat, karena itu mujizat yang pertama. Dan murid-murid percaya. Mereka ingat mungkin pelayan itu membawa cuma air saja. Air saja, saudara. Tapi mereka taat membagikan air seperti pelayan itu. Mereka membagikan roti itu, saudara-saudaraku. Mereka pecahkan roti. Tiba-tiba, gak habis-habis. Fresh from the open. Tiba-tiba jadi hangat. Ikannya mereka pecahkan, saudara. Kaget, saudara. Jadi sashimi, jadi tuna, jadi salmon, begitu, saudara. Semua makan kenyang. 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. 15.000 sampai 20.000 orang makan kenyang, sisa 12 bakul. Apakah Tuhan bisa membuat mujizat, saudara-saudaraku, roti itu dan ikan itu langsung jadi buffet gitu, yang panjangnya sampai 1 kilo begitu. Boom! 1, 2, 3, sulap gitu. Bisa, saudara-saudara. Tapi dia tidak lakukan itu. Apakah dia bisa bikin tiba-tiba yang di gelas itu airnya semua jadi anggur? Bisa dia bikin seperti itu. Tapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia mau, saudara dan saya percaya. Karena dia mau partisipasi kita untuk beriman dan taat kepadanya. Dan bagi orang yang taat dan percaya, percayalah, Tuhan itu bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang buta, dia bukan Tuhan yang tuli. Dia melihat iman saudara, dan dia akan bertindak sesuai dengan imanmu. Dan biarlah jadilah seperti perkataan-perkataan imanmu. Saya mengundang saudara pun dimanapun saudara beribadah, bisa bangkit berdiri bersama-sama. Waktu saya sudah habis, tetapi saya mau berdoa bagi saudara. Tutup mata saudara, jangan hiraukan kanan kiri. Bapak, hamba berdoa untuk setiap jemaat GSKI Bethany yang ada di kota Surabaya. Mereka tidak bisa lagi ibadah ya Tuhan, tetapi Engkau melihat hati mereka. Engkau melihat kerinduan mereka. Mereka tetap mengasihi Tuhan. Mereka tetap melayani. Mereka tetap memuji. Mereka tetap menyembah. Dan hari ini mereka tetap ibadah ya Tuhan. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah hamba berdoa ya Tuhan, supaya mereka percaya dan mengalami bahwa Tuhan itu senantiasa menyediakan yang terbaik bagi mereka, bahwa ada yang terbaik yang Tuhan sediakan. The best is next. God's best is always in their future. Dan hamba tahu ada banyak yang mengalami tekanan, mengalami penderitaan. Ada yang sedang menangis karena kehabisan anggur. Ada yang sedang menangis karena kekurangan anggur. Mereka tidak menyangka itu bisa terjadi. Tetapi biarlah itu membuka jalan supaya yang terbaik itu datang. Tuhan, Kau menolong kami yang ada di kota Sydney melalui COVID pandemi ini. Justru kami masih bisa tetap beribadah di gedung bahkan yang lebih bagus lagi. Dan biarlah apa yang Kau lakukan buat kami, lakukan untuk jemaat yang ada di Surabaya. Engkau berkati mereka, dan biarlah Engkau menolong mereka. Dan bagi saudara dan saya yang mau taat dan beriman, biarlah kita membuka tangan kita seperti ini, seakan-akan kita membawa air kita kepada Tuhan. Tuhan, ini air kami. Kami perlu jadikan ini menjadi anggur. Manusia tidak bisa membuatnya, hanya Tuhan yang sanggup. Itu sebabnya kami serahkan, ubahkan Tuhan. Tolong kami, jamah kami, jawab doa kami. Kirimkan malaikat, lindungi kami ya Tuhan. Lindungi umat-Mu ya Tuhan, supaya mereka dilindungi, dijaga, diberkati, ditolong, dipelihara. Dan Engkau membuat mujizat yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini sebab kami percaya firman-Mu berkata, minta kepada Bapa dalam namaku, maka aku akan memberikannya. Dan kami minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Dan biarlah doa yang kami naikkan di dalam nama Yesus ini, doa yang dinaikkan jemaat-Mu ini, Tuhan mendengarnya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih sudah beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati.
Mari jemaat bangkit berdiri. Kita buka kedua tangan kita. Dalam nama Yesus, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, turun melimpah atas kita, menaungi, membimbing, menyertai, memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.